Baik, kita minta kepada Profesor Dr. K. Haji Sofiullah Muzamil MA, ini Guru Besar Filsafat Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judulnya adalah Qiraah Mu'asirah fil Ahkam. Apa ini? Banyak studi apa mu'asirah itu yang terbaru kan ya? Di dalam hukum, studi atas mitigasi judi online. Gitu ya. Kepada beliau disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Janabatal muhtaramin hadratal julasa al-kiram al-fudala, para masyayikh, para ibu nyai, para guru saya yang saya hormati dan ta'zimi, wabil khusus para narsum. Ada tadi insyaallah nanti akan menyampaikan lewat Zoom Hadratal Mukarram Yai Afifuddin Muhajir. Ada juga yang saya hormati Profesor Jaih Mubarak. Beliau ini guru saya, dan tapi alhamdulillah beliau sudah menguji saya. Sudah mengeluarkan sertifikat untuk saya. Tidak tahu lulus apa enggak. Prof Yai Miftah yang saya hormati, para masyayikh yang saya hormati, dalam waktu yang tidak lama ini saya mohon izin atas menjalankan perintah dari beliau Yai Miftah ini untuk melengkapi, ya, sebagai pelengkap penderita. Saya sudah kirim makalah, saya tidak tahu apakah sudah di-share apa enggak. Kalau mungkin ada kesempatan nanti bisa dibaca tentang qiraah mu'asirah fil ahkam. Qiraah mu'asirah fil ahkam ini saya kemarin jadikan sebagai pidato guru besar saya di UIN Sunan Kalijaga. Sepenuhnya memang qiraah mu'asirah ini terinspirasi dari tulisan Muhammad Sahrur dalam kitabnya Alkitab wal Quran, qiraah mu'asirah. Sehingga istilah ini kok ngeklik dan saya rasakan pas gitu ya, pas dalam konteks saya sebagai anggota komisi fatwa. Makanya kalau Sahrur menggunakan qiraah mu'asirah untuk semua teks keagamaan, tujuannya untuk liberatif, untuk membebaskan manusia dari hegemoni historis, kungkungan historis dari ya wacana atau hasil tafsir, hasil pemikiran ijtihad para mufassir, para fuqaha, sejarah Islam, pembacaan para ulama terdahulu, itu sebagai sebuah kekayaan, sebagai sebuah hazanah, tetapi bukan sesuatu yang, ini mengutip bahasa Sahrur ya, bukan sesuatu yang harus dipedomani, karena konteksnya berbeda, zamannya berbeda, kepalanya berbeda, mestinya cara membacanya mesti berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Semangat liberatif itu digagas oleh Sahrur dan dituangkan dalam tulisannya Alkitab wal Quran, dan memang dengan sangat cerdas beliau membedakan untuk membedakan antara Al-Quran dan Alkitab. Ini menurut saya cukup cerdas juga. Sahrur mencoba membedakan antara terminologi, ada Al-Quran, ada Alkitab. Nah,
ini poin dari sini saya coba combine dengan, karena saya backgroundnya hukum dan ada di Komisi Fatwa, saya coba tracer di filsafat hukum Barat. Thomas Aquinas itu ketika merumuskan dalam Summa Theologinya, ketika merumuskan tentang filsafat hukum itu ada keselarasan makna, dalam artian bahwa Sahrur membedakan antara Al-Quran yang bersifat rasional ilahi dan tidak tersentuh, apalagi tersentuh dalam artian tidak ada otak-atik manusia, akal manusia di situ, rasionalitas ilahi yang sifatnya as-sawabit. Dan ada Alkitab, Sahrur menamakan Alkitab itu yang isinya adalah hukum syariat. Disitulah ada kemungkinan untuk al-mutaghayyirat. Nah, terminologi ini saya melihat ada kesamaan yang digagas dalam konteks filsafat Barat oleh Thomas Aquinas ini dengan istilah lex aeterna, lex divina. Lex aeterna itu sejalan dengan apa yang digagas dengan Al-Quran, sesuatu ide alam ilahi ketuhanan yang menjadi nilai-nilai, seperangkat nilai yang bersifat transenden, bersifat universal, tauhid, ya, al-mas'uliyah, kebaikan-kebaikan yang lain, dan itu qat'i sifatnya, dan itu sumber dari segala sumber kebenaran. Semuanya harus kembali kepada lex aeterna itu, semuanya harus kembali kepada Al-Quran itu. Tapi ketika lex divina itu lex aeterna yang terwahyukan, yang tertulis, gitu ya, menjadi Al-Quran yang mushaf itu, kandungannya kan ada kandungan syar'inya, ada kandungan hukumnya. Itu sudah bahasanya sudah ada dinamika untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kepentingan eterna itu sendiri juga, yaitu kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Di situ saya melihat ada kesamaan. Apa? Ada. Oh. Oke, selamat datang. Baik, ini singkat saja. Jadi basis epistemologi yang saya bangun, kalau Sahrur secara luas, qiraah mu'asirah, saya menambahkan fil ahkam. Jadi titik tekannya pada fil ahkam, sehingga ada perbedaan basis epistemologinya yang saya sampaikan tadi. Kalau karakter umum dari qiraah mu'asirah Sahrur itu lebih rekonstruktif ya, bahkan menentang tafsir ortodok dan fikih klasik ya, semangatnya ke sana, semangat liberatifnya itu. Kalau yang coba saya ramu itu komplementer al-ahkam al-wadifi ya, komplementer integratif, mencoba menata ulang kerangka hukum dengan memadukan antara filsafat hukum Barat dari legal pluralism, hermeneutika hukum, dan juga khazanah usul fikih, termasuk di dalamnya maqasidus syariah ya, dan nilai-nilai transenden tadi sebagaimana disampaikan. Ini semua sebenarnya berangkat sejak saya mengikuti sidang
kalau nggak salah tahun 2021 di Hotel Sultan, sidang tentang vaksin AstraZeneca. Ya, itu betul-betul membuat enlightenment pada saya, itu pencerahan betul. Saya ikuti betul jalan karena waktu itu saya memang baru pertama. Bahkan saya karena masa itu COVID-19 ya, saya dari Jogja itu bawa mobil saking inginnya tahu gimana sidang secara online ini yang sangat offline itu. Dan bahkan karena kehabisan kamar atau bahasa lainnya tidak ada jatah kamar, saya pun juga menyediakan kamar sendiri ya. Waktu itu ingat pesan sama Mas Irbab itu ya, kalau lewat panitia ada korting diskon. Nah, di situ saya melihat keputusan yang luar biasa dari fatwa MUI itu, komisi fatwa itu tentang AstraZeneca ya, 14/2021. Hasil keputusannya karena laporan LP POM sudah membuktikan jelas-jelas menggunakan tripsim babi. Nah, komisi fatwa itu melalui keputusan fatwa MUI tanggal nomor 4 2003 dan juga tentang produk halal dan haram, dan diperkuat fatwa MUI nomor 33 2013 tentang penggunaan enzim dalam produk pangan, menyatakan segala bentuk penggunaan enzim, gelatin dan turunannya yang berasal dari babi adalah haram, tidak dapat dibolehkan dengan alasan perubahan bentuk atau istihalah. Nah, akhirnya karena kokoh mempertahankan prinsip intifaul khinzir wa ma tawallada minhu haramun mutlak, tidak ada bahasanya Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' itu, wala yajuzu al-intifa'u bihi wala tathiruhu ala bi ayyi wasilatin kanat. Nggak ada sudah istihalah, nggak ada sudah istihlak. Ketika sudah terbukti menggunakan babi, unsur babi wa ma tawallada minhu itu sudah di stop. Ini luar biasa. Saya mencoba membaca di balik logika pikiran ini, logika keputusan ini seperti apa. Sebuah keputusan yang menurut saya sangat-sangat komprehensif. Kemudian muncul istilah haram dan mubah ya. Karena memang kondisi syar'inya menyebabkan dia memenuhi syarat. Al-hajah tanzilu manzilah ad-darurah tubihul mahdhurat. Sudah sampai pada level itu. Namun saya mencoba untuk mencari gimana logika hukum yang dibangun bisa sampai seperti itu. Disitulah saya pencaharian itu terus. Akhirnya saya menemukan ini dan muncul ide itu dari istilah ini dari Mas Sahrur itu. Artinya apa? Bahwa keputusan MUI dengan teguh memegang prinsip itu luar biasa. Saya punya pengalaman di Jogja. Waktu COVID-19 itu dapat undangan dari Pemprov bersama kepala dinas perdagangan segala macam di Jogja. Karena kita bukan negara muslim, Pemprov membolehkan masyarakatnya membuka lapak daging babi, tapi dibatasi hanya pada 5 pasar besar di Jogja. Dan itu perlakuannya sudah sebenarnya quote unquote sudah dipersulit. Hanya dibatasi di 5 pasar besar, itu pun tempatnya di lantai 2 paling belakang. Saya juga ikut juga melihat lokasinya. Dan itu jam bukanya jam 12 malam. Jam 12 malam boleh dibuka operasi sampai habisnya. Biasanya jam 3 habis. Waktu kita rapat evaluasi sekitar 2022 sudah mau berakhir itu, setelah Idul Fitri ada laporan dari kepala dinas itu, ternyata permintaan terhadap daging babi jelang Idul Fitri itu meningkat 200%. Coba, yang biasanya
jam 3 itu sudah selesai, habis lapak itu sampai jam 6 bahkan sampai jam 7. Kita kaget semua waktu rapat ini. Saya langsung minta kepada kepala dinas, coba ditelusuri apakah konsumennya bertambah. Direct konsumennya tetap, konsumen pelanggannya itu tetap, tapi end usernya itu yang kita tidak terlacak. Sehingga waktu saat itu mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada pentol bakso babi gitu ya. Ada di pasar-pasar orang jualan daging sapi dicampur dengan daging babi itu fenomena itu terjadi. Apa pasca itu? Semula sebelum kasus itu, para pedagang daging babi itu yang buka di 5 pasar itu, kulaan dagingnya itu di luar Jogja semua, dari Klaten, dari Kutoarjo, pokoknya di luar Jogja, karena di Jogja nggak ada peternak. Tapi pasca itu ternyata sudah ada buka di Kulon Progo, sudah buka di Gunung Kidul, sudah ada orang yang beternak babi. Ini fatwa MUI sudah menetapkan intifa'ul khinzir, pokoknya menggunakan bahan babi terdeteksi, walaupun di hasil akhirnya tidak terdetek, bukan berarti tidak ada, tidak terdeteksi, sudah stop. Dilarang seperti itu pun peternakan babi semakin merata semakin merebak di masyarakat. Bisa dibayangkan andaikan Komisi Fatwa mengambil sikap, yang penting hasil akhirnya tidak ada unsur babi, nggak apa-apa pakai babi di awal, yang penting proses kimia ada istihala, terakhir gimana industri babi merebaknya di masyarakat. Ini kan sebuah keputusan menurut saya luar biasa, cuman masyarakat banyak yang tidak paham. Memang untuk kelas konsumen kayak kita, orang yang membeli ke warung, ya nahnu nahakum bidzawahir, fikih kan melihat apa yang nampak, itu kan kelas konsumen. Tapi reguler kita, pemerintah atau orang di Komisi Fatwa ini punya tugas dunia akhirat untuk menyelamatkan umat muslim dari mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini kan menurut saya sebuah keputusan luar biasa. Maka saya coba melihat dari sisi akademiknya, maka saya rumuskan dalam bentuk ini, saya berikan istilah qiraah mu'asirah fil ahkam. Kekuatan qiraah mu'asirah fil ahkam itu sebenarnya juga mengadopsi dari Sahrur. Ada kelenturan, kalau bahasanya Sahrur ada nazariyah, ada batas limit adna dan asfal dan a'la. Di situ ada istilah istiqomah, ada hanifiyah. Istiqomah itu kita konsisten, ya, konsisten pada nilai-nilai yang kita yakini sebagai sebuah yang qat'iyud dilalah, ya, itu tidak bisa kita taati. Tapi di bawah itu yang bersifat dhonni atau tidak terlalu ekstrim, kan ada yang menganggap qat'i itu pun juga dhonni. Siapa yang bisa menjamin qat'i itu dhonni? Qat'i itu qat'i. Yang menyebut qat'i itu juga manusia juga, ya. Min ba'di tsawabit itu juga al-mutaghayyirat, karena terminologi itu juga muncul dari manusia juga, yang semua ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Saya lewat ini, forum ini mencoba menyampaikan apa yang saya coba riset selama ini, riset akademik itu, lahirlah apa yang saya sebut dengan qiraah mu'asirah fil ahkam. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sofiullah Muzammil. Terima kasih Prof. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Oh sudah, belum dipersilakan udah saya. Oke. Mic-nya kalau ada panitia, mic. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau tadi kita semangatnya itu liberatif gitu kan, membebaskan manusia dalam konteks teks dari naskah keagamaan, apakah mungkin pembaruan itu bisa menghilangkan makna aslinya?
Karena misalnya gini tadi, di dalam disertasinya Abdul Aziz itu kan disebutkan mengenai zina itu apa sih konteksnya, kemudian dikaitkan dengan milkul yamin. Nah itu kan sebenarnya malah mengkaburkan istilah zina sendiri gitu, secara kebahasaan dan secara istilah. Karena kalau kita mendefinisikan milkul yamin itu sebagai hal yang lebih luas dalam artian konsepnya liberatif gitu, akhirnya makna zina itu jadi hilang. Dalam artian kita semangatnya untuk membebaskan, tapi kita justru mengorbankan istilah lain dalam yang digunakan dalam satu teks yang sama. Kan itu kan sama-sama dalam Quran kan. Nah pertanyaan saya, apakah penafsiran yang demikian itu dibolehkan atau tidak gitu? Karena dia menghilangkan satu istilah demi mempertahankan istilah yang lain. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad dari NTB ya, ke Gus Sofi. Berikutnya yang sisi depan sini Kiai Abdul Halim, nanti yang terakhir Kiai Zainal Abidin. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halim Soleh. Terima kasih kepada yang pertama tadi adalah Profesor Sofiullah. Kemudian tadi Prof. Sofi ya, memang itulah salah satu tugas kita ya sebagai majelis ulama. Salah satunya adalah himayatul ummah. Makanya intifaul khinzir itu pokoknya haram bi'ayyi kanat ya. Artinya bi'ayyi halatin kanat gitu ya. Pokoknya dalam kondisi bagaimanapun ya memang tujuan utama adalah himayatul ummah. Ini nanti terakhir oleh Ketua Komisi Fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin ke Profesor Sofiullah Muzammil. Salah satu ataupun yang menjadi pembahasan dari Prof pada hari ini yaitu tentang qiraatul mu'asirah fil ahkam. Kemudian dalam penjelasannya juga ada diusulkan atau kemudian disinggung tentang persoalan mencoba untuk memahamkan sesuatu secara liberatif begitu. Pertanyaan saya di sini pertama adalah apakah pikiran untuk memberikan judul tentang qiraatul mu'asirah fil ahkam ini itu memang sejalan dengan cara berpikir di mana liberatif tadi itu ada sebuah kebebasan dalam kaitan dengan kalau saya menduga semangatnya untuk supaya umat ini tidak terlalu kaku lah. Hanya ada terobosan-terobosan. Tapi kemudian tadi disinggung juga dengan Thomas Aquino dan Sahrun dalam kaitan dengan pemisahan pemaknaan antara Al-Quran dengan Alkitab. Allah dalam Al-Quran itu dua-duanya disinggung. Ada Al-Quran, Al-Kitab, bahkan dalam surat Al-Baqarah yang pertama dikatakan Zalikal kitab la raiba fi. Nah, kemudian dijelaskan bahwa Alkitab itu seolah-olah sudah ada campur tangan. Kalau saya pahami, wallahualam ya. Mudah-mudahan saya pahami tidak salah begitu. Nah sementara Alkitab itu sendiri dalam konteks yang disebut di Al-Quran tidak bisa dipisahkan menurut saya tentang pemaknaan Al-Quran, sehingga ada semacam nanti muncul penilaian kalau berbicara tentang Al-Quran lebih sempurna, kalau berbicara tentang Alkitab degradasi ataupun lebih rendah derajatnya dari Al-Quran. Nah hubungannya dengan Thomas Aquino tadi sebagai salah satu cara berpikir, pertanyaan saya dalam memperdalam nilai sebuah nilai dalam konteks keagamaan, walaupun itu mungkin meminjam dalam konteks istilah cara berpikirnya, hanya kadang-kadang referensi untuk mendalami keagamaan dengan filosofis atau siapapun dalam kaitan yang sama sekali tidak bersentuhan dengan keagamaan, dan bahkan dia tidak paham sendiri tentang persoalan agama kita, ada apa ya, jadi ada kurang
kurang apa ya, kurang pas kalau menurut pendapat saya, kecuali memang hanya sebatas dalam konteks cara berpikirnya. Tapi kemudian kalau juga tidak saya salah pahami tadi, atas dasar inspirasi dari Thomas Aquino itu, maka Profesor Sofiullah ada kecenderungan untuk, termasuk juga dengan Syahrun, ada kecenderungan untuk menyetujui yaitu perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab. Ini mohon penjelasan karena ketidakpahaman saya kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Junaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk Kiai Sofiullah, lama Kiai, masya Allah nggak ketemu nih. Yang sebenarnya sama tadi Kiai tadi, alhamdulillah. Akan tetapi saya singkat saja nih. Dalam Al-Quran itu sebagian besar Alkitab al-mu'arraf bi yaitu maknanya Quran. Sebagian besar. Meskipun ada Alkitab yang diartikan, ditafsirkan dengan Taurat. Nah, disitulah ijtihad yang ulama nahu wa qad yashiru alaman bil ghalabah mudhafun seterusnya. Maka kalau Alkitab itu diartikannya khusus Quran, sebagaimana tadi Kisjai tadi, dari Alkitab itu khusus Quran itu, maka berarti ya antara Quran dan Alkitab berarti Quran. Itu saja barangkali, tolong penjelasannya nanti, atau barangkali ya saya kasihkan masukan sajalah.